Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dosen, Bapak Faris telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil dari tugas yang telah kami kerjakan. Perkenalkan, nama saya Abel Setio. Saya selaku moderator. Untuk presentasi kali ini kita akan membahas topik yang cukup menarik, yaitu komunikasi bisnis dalam media sosial. Sebelum itu akan kami paparkan presentasi kali ini. Yang pertama yakni pembukaan, yang kedua yaitu pembahasan materi yang akan dijelaskan oleh beberapa narasumber kami. Untuk mempersingkat waktu, kita akan langsung membahas materinya yang akan dibahas oleh narasumber kami. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rozak. Di sini saya akan menerangkan tentang pengenalan tentang media sosial. Media sosial sendiri itu apa sih? Media sosial merupakan platform online di mana individu dapat berinteraksi berbagai konten dan terhubung dengan orang lain ataupun khalayak umum. Seperti halnya Facebook, TikTok, Instagram, ataupun WA dan lain sebagainya. Media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari maupun kita saat bekerja, saat kuliah ataupun dan lain-lain. Peran media sosial dalam berbisnis. Peran media sosial dalam berbisnis itu dibagi menjadi 3, yaitu sarana promosi, jaringan dan kemitraan, pencitraan dan branding. Sarana promosi media sosial memberikan bisnis akses untuk mempromosikan produk dan layanan mereka kepada audiens yang lebih luas. Jadi kita menggunakan media sosial untuk mempromosikan suatu produk. Kita itu bisa membuat jangkauan yang lebih luas, bukan hanya di suatu daerah tertentu. Yang kedua, jaringan dan kemitraan. Jaringan dan kemitraan media sosial memungkinkan bisnis untuk membangun koneksi dengan pelanggan, mitra potensi dan profesional lainnya. Hal ini membantu dalam memperluas jaringan bisnis dan menciptakan peluang kolaborasi yang bermanfaat. Pencitraan dan branding. Media sosial memberikan platform bagi bisnis untuk membangun brand awareness dan citra yang positif dengan konten yang relevan dan interaktif. Bisnis dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan dan membedakan diri dari pesaing. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, saya Azimah Zahra Laili. Saya akan melanjutkan presentasi selanjutnya tentang jenis-jenis media sosial yang umum digunakan. Jenis-jenis media sosial yang umum digunakan ada beberapa, contohnya seperti Facebook, Instagram, dan TikTok. Untuk Facebook, platform media sosial terbesar dengan penggunaan aktif dari berbagai lapisan masyarakat. Untuk keterangan dari Instagram, menyajikan konten visual yang menarik, cocok untuk bisnis yang ingin menonjolkan aspek estetika. Dan untuk selanjutnya, ada beberapa manfaat komunikasi bisnis dalam media sosial. Di dalam media sosial ada beberapa manfaat. Ada 3, yaitu yang pertama, interaksi yang lebih dalam. Yang kedua, peningkatan brand exposure. Yang ketiga, analisis perilaku konsumen. Untuk interaksi yang lebih dalam, melalui media sosial bisnis dalam berinteraksi secara langsung dengan pelanggan dan mendengarkan umpan balik mereka yang meningkatkan pelayanan. Yang kedua, peningkatan brand exposure. Komunikasi bisnis yang efektif di media sosial dapat membantu dalam meningkatkan exposure merek dan pemahaman tentang nilai-nilai bisnis. Yang ketiga, analisis perilaku konsumen. Media sosial menyediakan data yang berharga untuk memahami kebutuhan dan
preferensi konsumen yang dapat digunakan untuk strategi pemasaran yang lebih efektif. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, perkenalkan, nama saya Muhammad Syafiq Ihsan. Saya akan melanjutkan materi dari yang telah disampaikan oleh saya yang membahas tentang tantangan dalam menggunakan media sosial untuk sebuah bisnis. Tantangan pertama yaitu kelebihan informasi. Fluktuasi informasi yang sangat cepat di media sosial dapat membuat sulit bagi bisnis untuk membuat pesan mereka akan menonjol di antara pelanggan yang begitu banyak dan beberapa pesanan yang begitu banyak. Tantangan yang kedua yaitu respon negatif. Setiap kesalahan dalam komunikasi bisnis di media sosial dapat mengakibatkan respon negatif dari pengguna yang dapat berdampak buruk pada citra merek mereka, yaitu tentang salah postingan atau beberapa tipu yang dapat dilihat oleh pelanggan. Tantangan yang ketiga yaitu selaras dengan kebutuhan pasar. Memahami tren dan kebutuhan pasar yang terus berubah bisa menjadi tantangan karena hal ini memerlukan pemantauan dan penyelesaian yang konstan. Hal selanjutnya yaitu tips untuk mengoptimalkan komunikasi bisnis dalam media sosial. Tips yang pertama yaitu konten relevan dan berkualitas. Penyampaian konten yang berkualitas dapat mempengaruhi pembeli untuk kita membeli produk tersebut. Penyampaian konten yang relevan dan berkualitas dapat meningkatkan keterlibatan pengguna dan membantu dalam membangun hubungan yang menyeluruh. Yang kedua yaitu konsistensi branding. Menjaga konsistensi dalam pesan dan penampilan merek di media sosial dapat membantu dalam membangun kesan positif dan solid antara para pelanggan. Yang ketiga yaitu pemantauan dan responsif. Memantau respon konsumen dan merespon dengan cepat dan ramah dapat membantu membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan agar mereka puas dalam pemesanan dalam produk kita. Sekian dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Dengan saya Koimana Fala, di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sebelumnya telah disampaikan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang contoh strategi sukses dalam komunikasi bisnis di media sosial. Yang pertama yaitu ada identifikasi tujuan, yang kedua ada mempelajari demografi audiens, dan yang ketiga strategi konten yang diverifikasi. Nah, identifikasi tujuan ini yaitu langkah pertama yang mana mengidentifikasi tujuan yang ingin dicapai melalui komunikasi bisnis di media sosial. Dan yang kedua yaitu mempelajari demografi audiens, yang mana memahami demografi audiens membantu dalam menyusun konten yang relevan dan menarik bagi target pasar. Dan yang ketiga yaitu strategi konten yang diverifikasi, yang mana menggunakan berbagai jenis konten seperti gambar, video, dan teks, membantu dalam menjangkau audiens dengan profesi yang beragam. Yang selanjutnya yaitu analisis tren pengguna media sosial dalam bisnis. Yang pertama yaitu meningkatkan penggunaan platform video. Nah, platform video ini seperti TikTok dan YouTube semakin populer sebagai sarana pemasaran bisnis yang efektif. Dan yang kedua yaitu pengembangan fitur pembelian langsung. Fitur pembelian langsung ini di platform media sosial membantu dalam mengubah perilaku konsumen secara signifikan. Dan yang terakhir yaitu personalisasi konten yang meningkat. Personalisasi konten menjadi fokus utama untuk menarik perhatian pelanggan dan menciptakan hubungan lebih dalam. Yang terakhir yaitu tentang etika dan tata cara berkomunikasi bisnis yang baik di media sosial. Yang pertama yaitu ada transparansi dan kejujuran. Transparansi dan kejujuran. Penting untuk menjadi transparan dalam berkomunikasi bisnis di media sosial untuk menciptakan kepercayaan di antara pelanggan. Dan yang kedua yaitu penghargaan terhadap umpan balik. Menerima umpan balik baik positif maupun negatif
dengan tindakan yang sesuai bantuan dalam memperbaiki hubungan dengan pelanggan. Dan yang terakhir ini penyusunan kultural, yaitu memahami budaya dan nilai-nilai yang berada membantu dan menyajikan konten yang sensitif dan menghargai keragaman pendapat. Mungkin cukup sekian materi yang kami bawakan dan rekan-rekan saya. Jadi kesimpulannya adalah untuk meningkatkan komunikasi bisnis kita harus melakukan analisis rutin, mengikuti perkembangan teknologi, dan juga melakukan pelatihan internal. Semoga apa yang kita diskusikan kali ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.